Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Korigiang Atorik dengan NPM G1D023027. Perkenalkan, nama saya Destian Dwi Cahyo dengan NPM G1D023-021. Perkenalkan, nama saya Dio Akbar Kurniawan dengan NPM G1D023-071. Perkenalkan, nama saya Davitra Putra Pratama dengan NPM G1D023-067. Perkenalkan, nama saya Fajri Yusuf dengan NPM G1D023001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran dengan NPM G1D023045. Oke, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan suatu materi di mana ini yang berjudul Generatif AI dalam telekomunikasi, di mana lebih berfokus ke dalam anomali detection. Mungkin kawan-kawan di sini bisa menyaksikan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deteksi intrusi jaringan menggunakan generatif model atau auto encoders, yang mana dalam dunia cyber, serangan terhadap jaringan komputer semakin kompleks dan canggih. Sistem keamanan tradisional berbasis tanda tangan atau signature based seringkali gagal mendeteksi zero-day attacks, yaitu serangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat secara adaptif mengenali pola anomali dalam lalu lintas jaringan. Baiklah, selanjutnya itu adalah konsep dasar autoencoder dalam deteksi anomali. Dalam konsep dasar autoencoder ini terdapat dua buah deteksi, yaitu pertama encoder yang mengubah input data X menjadi representasi latent Z. Yang kemudian itu adalah decoder. Decoder ini merekonstruksi kembali data dari representasi latent Z tadi menjadi X action. Autoencoder dilatih menggunakan hanya data normal, sehingga ia belajar merepresentasikan pola lalu lintas jaringan yang sah. Kemudian, ketika data abnormal atau serangan diberikan, autoencoder gagal merekonstruksi dengan baik, menghasilkan error rekonstruksi yang tinggi. Nah, error rekonstruksi ini dihitung dengan norma Euclidean. Nah, kemudian, jika error ini melebihi ambang batas tertentu, maka data tersebut akan dianggap sebagai anomali. Oke, selanjutnya adalah implementasi dari deteksi intrusi dengan autoencoders, di mana autoencoder yang digunakan untuk deteksi intrusi biasanya memiliki yang pertama itu adalah lapisan input. Lapisan input ini mewakili fitur lalu lintas jaringan atau misalnya jumlah paket, ukuran data, durasi sesi, dan lain-lain. Ada juga yang namanya encoder atau jaringan dengan lapisan tersembunyi yang mengecilkan dimensi data. Selanjutnya ada decoder, yaitu jaringan yang membangun kembali data dari representasi laten. Dan juga untuk selanjutnya itu lapisan output, hasil dari rekonstruksi data yang dibandingkan dengan input asli. Dimana untuk beberapa dataset populer untuk deteksi intrusi itu meliputi NSL_KDD, CICIDS 2017, UNSW NB15. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan untuk implementasi dari deteksi instruksi dengan autoencoders. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan. Keunggulan, tidak bergantung pada signature. Yang kedua, mampu mengenali data kompleks. Yang ketiga, dapat diadaptasi dengan teknik lain. Kelemahannya, yang pertama, butuh dataset normal yang bersih. Yang kedua, pemilihan threshold yang tepat. Yang ketiga, konsumsi sumber daya yang tinggi. Baik, yang selanjutnya ada tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang pertama itu ada menghadapi ketidakseimbangan data. Jika memiliki dataset sangat tidak seimbang, misalnya lebih banyak data normal daripada serangan, model autoencoder dapat mempelajari pola normal dengan sangat baik, tetapi kesulitan untuk mendeteksi anomalinya. Kita bisa mengatasi masalah ini dengan yang pertama, penggunaan teknik oversampling atau undersampling pada data serangan. Yang kedua, menggunakan model lain seperti variational autoencoder atau VAA atau generative adversarial network atau GAN yang dapat lebih baik dalam mempelajari distribusi data anomali. Kemudian untuk tantangan yang kedua, itu ada deteksi anomali dalam jangka waktu nyata. Autoencoder bisa menghadapi kesulitan dalam mendeteksi serangan secara real time
karena memerlukan perhitungan rekonstruksi untuk setiap input. Beberapa solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama, penggunaan model yang lebih cepat seperti lightweight autoencoder atau model berbasis autoencoder konvolusional. Kemudian yang kedua, menggunakan unsupervised learning atau semi-supervised learning agar model tetap belajar dan beradaptasi dengan pola baru tanpa pelatihan ulang yang sering. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu autoencoder adalah pendekatan efektif untuk deteksi intrusi jaringan dengan mempelajari pola lalu lintas normal. Yang kedua, model ini bekerja dengan mengukur error rekonstruksi, di mana error tinggi menunjukkan kemungkinan serangan. Yang ketiga, teknik ini tidak memerlukan tanda tangan serangan, sehingga dapat mengenali zero-day attacks. Dan yang keempat, namun pemilihan threshold yang tepat dan kebersihan data pelatihan sangat berpengaruh terhadap performa model. Mungkin itu saja kesimpulannya dari materi yang kami jelaskan. Oke, itu dia tadi materi dari kami tentang generatif AI di bidang telekomunikasi. Mungkin terima kasih kepada penonton yang sudah setia sampai akhir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.